Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengar suara saya ya? Cek. Ya, kalau nggak dengar nanti bisa dikasih tahu. Saya akan memberikan satu tema renungan malam hari ini yang terambil dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Tadi ada Yefta tadi, tak mau tak suruh baca. Yefta di mana yo? Yang ulang tahun saja. Yang ulang tahun yang baca. Yang ulang tahun. Matius 1 ayat yang ke-17. Ya. Oke. Saya tidak akan membahas tentang angka 14-nya. Ya, angka 14 saya nggak membahas. Tapi memang Matius itu sepertinya pas gitu. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan lagi Daud sampai pembuangan, 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Israel sampai lahirnya Kristus. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Matius 1 ayat 17, itu adalah satu ringkasan bagaimana Tuhan itu ingin dekat dengan kita semuanya gitu. Jadi dari ayat ini adalah ringkasan dari Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-16. Di ayat 17, kesimpulannya adalah ada 4 peristiwa besar yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu pengen dekat dengan kita semuanya. Ada 4 peristiwa besar, ada 4 kisah besar yang menunjukkan bahwa Tuhan itu pengen dekat sama kita, sama saudara, sama saya gitu, sama umatnya. Ya, itulah alasan kenapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sangat pengen dekat, serius sekali. Tuhan itu ingin dekat, mau dekat dengan kita itu serius sekali. Sampai Matius pasal 1 sampai 16 disimpulkan 4 peristiwa besar yang menunjukkan bahwa memang Tuhan itu serius mau dekat dengan kita. Yang pertama kita lihat ini, 4 peristiwa besar. Saudara, saya bacakan lagi buat saudara semuanya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan, perhatikan, dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan itu dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi saudara melihat ada 4 peristiwa besar, 4 kisah besar. Abraham, Daud, pembuangan ke Babel, lalu lahirnya Kristus. Beberapa minggu kita sudah belajar bagaimana kehidupan Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Sebenarnya saya ingin meneruskan lagi tentang Daud, pembuangan ke Babel, dan ini sebenarnya yang terakhir. Cuman kemarin Pak Gembala pesan terus Bible studinya di lain hari, kita akan doa. Nah, sebenarnya kesimpulannya di ayat 17 ini, Matius 1 ayat 17. Oke, kita akan melihat dari satu persatu, saudara ya. Hari ini kita merenungkan saja dari Matius 1 ayat 17. Nah, kalau kita melihat Abraham, yang pertama, itulah panggilan Abraham itu menjadi milik pribadi Allah. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham dari orang-orang dari negeri Ur-Kasdim, dari seluruh kaumnya, dari tanah leluhurnya, dari keluarganya. Itu maksudnya apa? Abraham yang dulunya bukan umat Allah dijadikan milik pribadi Allah. Abraham yang dulunya bukan sebagai bagian dari umat yang bukan perjanjian menjadi umat perjanjian. Menjadi ada satu perjanjian antara Allah dengan Abraham. Nah, itulah satu keinginan Tuhan untuk mendekat dengan umatnya. Bahkan menjadikan umatnya itu milik kesayangannya, yaitu memanggil Abraham jadi yang bukan milik menjadi milik Allah, memanggil Abraham dari kegelapan
masuk dalam terang Tuhan, memanggil Abraham dari ketidakkudusan masuk dalam kekudusan Allah. Nah, itu yang pertama, peristiwa besar yang pertama yang ditekankan oleh Matius yang ditulis dalam Matius 1 ayat 17, yaitu apa? Panggilan dari bukan milik, bukan orang kudus menjadi milik Allah, menjadi dikuduskan oleh Allah, dari kehidupan yang tidak kudus masuk dalam kehidupan yang kudus, dari kehidupan yang bukan pimpinan Allah masuk dalam kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi itu peristiwa besar. Bagaimana Tuhan itu berusaha, bahwa Tuhan itu serius gitu loh, serius ingin dekat dengan kita, dan itu berhasil ya, serius. Yang kedua, yaitu tentang Daud, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ya. Sebenarnya 14 keturunan nggak pas saudara ya. Ada beberapa keturunan, kalau saudara lihat Lukas sama Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, kalau saudara bandingkan dengan Matius, ada keturunan-keturunan yang tidak dicatat oleh Matius, ada juga keturunan yang tidak dicatat oleh Lukas, atau sebaliknya juga gitu. Nah, itu hal ini di silsilah orang Israel itu sah-sah saja. Karena yang dicatat adalah orang-orang yang memang berpengaruh, atau ada peristiwa-peristiwa penting yang dicatat oleh bapak-bapak leluhurnya. Tapi harus punya apa? Harus punya silsilah. Kalau tidak punya silsilah, no, mereka bukan orang Israel. Jadi harus punya silsilah. Meskipun silsilah itu kadang-kadang ada blecoknya gitu, tahu blecok apa namanya? Lompatan-lompatan gitu. Tapi itu tidak masalah. Tidak masalah. Seiring pokoknya itu ada runtutan yang pas gitu. Ada runtutan yang pas, tidak masalah. Mungkin kelewatan 1 tingkat atau 2 tingkat tidak masalah. Jadi kata 4 ayat 14 itu bukan plek angka 14. Maksudnya itu sekitar 14 gitu ya, sekitar 14. Kayak saudara peristiwa apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa dan Gadara. Kan ada 3.000 kawanan babi. Masa babinya 3.000? Ya, mendekati 3.000 gitu ya, mendekati 3.000 seperti itu. Atau mungkin lebih 3.000, 3.001, 3.002 atau 3.100. Nah, kan tidak dihitung detail salah 1 2 3. Nah, jadi mendekati 3.000. Demikian juga 14 keturunan itu tidak pas 14, ya sekitar 14. Jadi yang ditekankan dalam Matius 1 ayat 17 bukan angkanya. Bukan menghitung-hitung angka atau angka, enggak. Tapi bagaimana ada 4 peristiwa besar yang menyatakan bahwa Tuhan itu ingin dekat dengan kita, sehingga kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengembalikan pada pimpinan Allah, bahwa Allah itu sebagai raja gitu loh. Jadi sebelum Daud, hakim-hakim, Tuhan sendiri yang memimpin. Setelah hakim-hakim selesai, setelah hakim yang ke-13, yaitu Samuel, itu hakim yang ke-13 selesai masa jabatannya, maka orang Israel pengen ada raja. Dan itu keinginan orang Israel pengen ada raja itu adalah apa? Bukan mengusir Samuel, bukan istilahnya menggeser Samuel, tidak. Keinginan untuk menjadi raja itu pemberontakan orang Israel, tidak mau lagi dipimpin Allah sebagai raja. Ya, dulunya teokrasi, tapi setelah selesai masa jabatannya Samuel, hampir selesai masa jabatannya Samuel, maka orang Israel memilih raja. Itu artinya apa? Dia itu mengingkari Allah sebagai raja. Jadi orang Israel tidak lagi percaya pada Allah sebagai raja. Mereka tidak mau dipimpin oleh Allah sebagai raja. Mereka mau dipimpin oleh manusia. Dan Daud itu adalah dipilih Allah untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan bahwa sebenarnya raja yang berkuasa itu Allah sendiri. Saudara, bagaimana lihat kehidupan Daud yang senantiasa berpaut pada Allah, Daud yang senantiasa berserah kepada Allah, Daud yang senantiasa mengarahkan bahwa raja itu adalah Allah sendiri, dan Daud taat kepada raja. Itu ingin mengembalikan bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas umatnya. Tuhan itu adalah raja atas umatnya. Tuhan itulah sendiri yang mengambil satu kebijaksanaan buat umatnya. Jadi saudara perhatikan bahwa 2 peristiwa. Pertama, Allah itu mengambil manusia dari kegelapan menuju terang. Allah itu menyatakan bahwa dia itu raja, nggak ada yang lain, dia itu raja. Jadi itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga itu pembuangan ke Babel. Itu adalah keseriusan Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak boleh diduakan.
Dan ketika orang Israel, orang Yehuda menduakan Allah, mereka tidak lagi menganggap Allah sebagai raja, maka Allah serius untuk menghukum mereka. Mereka dibuang ke Babel, orang Israel dibuang ke Asyur 1 abad sebelumnya. Kemudian Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun gitu, saudara. Itulah keseriusan Allah, bahwa Allah betul-betul pribadi yang tidak mau diduakan. Hanya satu pribadi yang layak disembah, hanya satu pribadi yang layak untuk menjadi itu kekuatan, menjadi ini loh satu-satunya pribadi yang menolong saya, menjadi andalan gitu. Tidak ada pribadi yang tidak boleh ada pribadi yang lain. Beberapa minggu yang lalu ketika saya khotbahkan, saya katakan bahwa Allah itu pencemburu gitu. Jadi jangankan untuk kita berpaling pada Allah lain, untuk ngelirik pun tidak boleh gitu. Ngelirik pun tidak boleh. Jadi seperti itu. Karena apa? Allah itu dia itu satu-satunya pribadi yang layak diandalkan oleh umatnya. Itu keseriusan Allah. Ya, itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, itu keseriusan Allah dalam apa? Mengasihi umatnya. Bagaimana dia menurunkan putra yang tunggal, pribadinya sendiri, Allah anak itu sampai turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya Allah dikenal oleh manusia. Supaya Allah itu bisa supaya manusia itu bisa, ini loh Allahku gitu loh. Ini betul-betul Allah yang berjuang untuk saya. Inilah Allah yang betul-betul menyelamatkan saya. Itu keseriusan Allah dalam mengasihi saya dan saudara. Saudara bayangkan, Matius itu mengawali perjanjian baru itu dengan apa? Dengan 4 keseriusan Allah untuk dekat dengan umatnya. Nah, saudara-saudara, kalau Allah itu begitu serius, ya, Allah itu begitu serius dekat dengan kita, apakah kita tidak mau serius dekat dengan Allah? Nah, itu yang pertanyaannya. Allah itu begitu serius dekat dengan kita. Apakah kita hanya serius dekat dengan Allah ketika kita mempunyai masalah? Kita serius dekat dengan Allah kalau apa? Kalau kita minta sesuatu. Kan tidak, saudara ya. Kalau kita melihat bahwa Allah itu serius dengan kita, maka kita juga serius dengan Allah. Ya, gereja itu diumpamakan apa? Diumpamakan mempelai, bukan berarti nanti di surga nikah antara Allah terus mempelai dendeng celeng terus ketemu, saudara. Atau orang Jawa itu orang Jawa kan bukan dendeng celeng ya. Orang Jawa itu kebugil, tung 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 tang tung tung, lalu mempelai ke perempuan ketemu, mempelai ketemu. Tidak demikian. Itu adalah satu perumpamaan bagaimana memang Allah itu gereja itu milik sah Allah yang tidak boleh diduakan gitu. Kayak pasangan suami istri kan gitu. Milik sah yang nggak boleh diduakan. Itu keseriusan Allah di dalam memiliki kita, di dalam kedekatan Allah dengan kita. Oleh karena itu kita mau lebih serius lagi, saudara ya. Baik itu melalui persekutuan doa maupun melalui persekutuan dalam firman Allah, ya, saudara ya. Saya kira renungan firman Tuhan malam hari ini cukup sekian. Ya, kita mau serius lah, oke ya. Kita akan baca sama-sama lah ini ya. Ini mic-nya di-unmute semua, boleh, tidak apa-apa nanti diskusi ada apa-apa. Ayo dinyalakan yuk, mic-nya dinyalakan semua. Dibaca ini. Kelihatan ya semua ya? Oke ya. Semua dinyalakan, di-unmute. 2, 3. Seriuslah bersekutu dengan Allah. Karena Allah serius bersekutu dengan kita. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Stanley untuk memimpin dalam doa syafaat.